Pernahkah kalian bertanya-tanya, sejauh mana Cina telah melangkah untuk memajukan masa depannya? Nah, terobosan pengeboran minyak lepas pantai Cina, mendorong batasan teknologi laut dalam menjangkau perairan yang lebih dalam, membangun platform yang lebih kuat, dan membuka cadangan minyak tersembunyi yang besar. Ini bukan peningkatan biasa, ini adalah transformasi energi skala penuh, yang terjadi tepat di bawah ombak besar di tengah lautan, dari Laut Cina Selatan hingga Teluk Bohai, Cina mengukir sejarah. Video kali ini kita akan melihat bagaimana mesin pengeboran canggih, dan strategi laut dalam China mengubah semua yang kita kira ketahui, tentang eksplorasi minyak. Bayangkan menemukan cadangan minyak bawah laut yang begitu besar, sehingga dapat mengubah seluruh strategi energi suatu negara. Itulah yang dilakukan Cina, dengan ladang minyak Kenali 61 di Laut Bohai. Proyek lepas pantai yang inovatif ini, lebih dari sekedar lokasi minyak biasa, memiliki lebih dari 100 juta ton cadangan minyak. Itu menjadikannya salah satu penemuan minyak lepas pantai, paling signifikan dalam sejarah Cina. Ladang minyak ini dibagi menjadi 3 blok besar, yang didukung oleh 9 platform lepas pantai canggih, dan total 177 sumur produksi. Angka-angka ini menyoroti skala dan kompleksitas operasi ini. Yang lebih mengesankan adalah kilang minyak ini beroperasi di perairan dangkal dengan kedalaman rata-rata, hanya 19 meter, yang menambah efisiensi dan aksesibilitasnya. Kenali 61 sekarang menjadi simbol tekad Cina untuk menjadi lebih mandiri dalam energi, dan mandiri dalam teknologi. Sekarang mari kita kembali ke laut dalam. Perusahaan Minyak Lepas Pantai Nasional China, CNO, telah mencapai tonggak penting dalam pembongkaran lepas pantai, dengan penemuan ladang gas Ling Sui 361, terletak jauh di bawah permukaan Laut Cina Selatan. Ladang gas ini berada pada kedalaman yang luar biasa, yaitu 1.500 meter, menyembunyikan lebih dari 100 miliar meter kubik gas alam. Yang membedakan pencapaian ini adalah, bahwa gas alam tersebut terletak hanya 210 meter, di bawah dasar laut, sehingga menimbulkan serangkaian tantangan pengeboran yang langka dan rumit. Namun melalui teknologi mutakhir, dan rekayasa yang tepat, CNO telah berhasil mengekstraksi sumber daya dari lokasi yang sangat dalam ini. Metode inovatif mereka tidak hanya mengatasi kondisi bawah laut yang ekstrim, tetapi juga meningkatkan standar untuk proyek minyak dan gas lepas pantai di masa depan. Terobosan dalam pengeboran minyak lepas pantai ini meningkatkan cadangan energi Cina, dan memperkuat tujuan jangka panjang negara itu untuk meningkatkan kemandirian energinya, melalui pengembangan sumber daya strategis di wilayah laut terpencil. Di Laut Cina Selatan yang terus berkembang, dan kaya sumber daya, pengeboran minyak lepas pantai telah mencapai tonggak sejarah yang mengesankan, dengan diperkenalkannya platform minyak lepas pantai 982, terletak 130 km dari Pantai Sonia. Teknologi pengeboran minyak lepas pantai generasi ke-6 yang canggih ini, menawarkan kemampuan yang luar biasa. Salah satu fitur menonjolnya adalah, sistem tenaga pemosisian dinamis, DP3 yang canggih, yang memberikan stabilitas yang tak tertandingi, memungkinkan platform mempertahankan posisinya dengan akurasi tepat, hanya dalam jarak 0,1 meter. Ketepatan ini memastikan mesin bor dapat secara efektif menavigasi kondisi laut yang tidak diprediksi, sambil mempertahankan kinerja optimal untuk ekstraksi minyak. Sejak dibuka pada tahun 2018, platform minyak lepas pantai 982 telah mengebor 68 sumur yang mengesankan, memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya penemuan minyak berkelanjutan di Cina. Platform ini tidak hanya menjadi bukti kemajuan pesat China dalam teknologi pengeboran lepas pantai, tetapi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan keamanan energi nasional, dan memperkuat kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya besar di bawah Laut Cina Selatan. Dalam langkah signifikan menuju tanggung jawab lingkungan, China telah memulai proyek penyimpanan karbon lepas pantai pertamanya di Laut Cina Selatan, sebuah langkah besar dalam menanggulangi dampak lingkungan akibat pengeboran minyak. Proyek ini menangkap emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh kilang minyak lepas pantai, dan menyimpannya jauh di bawah dasar laut.
pada kedalaman 800 meter, inisiatif inovatif ini memiliki potensi untuk mengimbangi volume karbon yang mengesankan, kira-kira setara dengan penanaman hampir 14 juta pohon, dengan mengintegrasikan teknologi penangkapan karbon, dengan ekstraksi minyak lepas pantai, Cina tidak hanya mengurangi jejak karbon di sekitar energinya, tetapi juga memelopori model pengeboran lepas pantai yang berkelanjutan. Keberhasilan proyek ini menetapkan kebijakan presiden yang penting, untuk menggabungkan pengembangan industri dengan tanggung jawab ekologis. Menurutnya komitmen China terhadap solusi energi yang lebih bersih, dan praktik berkelanjutan, dalam mengejar keamanan energi. Dengan demikian proyek penyimpanan karbon lepas pantai ini, menandai pencapaian signifikan dalam upaya Cina, untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Halo semua penggemar ayam, apakah kalian pernah bertanya-tanya tentang ayam Brahma, salah satu ras ayam terbesar di dunia? Apa saja tantangan dalam memelihara ayam ini? Mari kita cari tahu. Dalam video ini saya akan mengungkapkan semua yang perlu kalian ketahui tentang ras ayam ini, dari karakteristik perawatan hingga fakta menarik yang sedikit orang tahu. Ayam Brahma memiliki sejarah yang menarik. Kita kembali ke pertengahan abad ke-19, mereka dikembangkan di sini di Amerika Serikat, tetapi sebenarnya ayam yang diimpor dari pelabuhan Shanghai, China. Ukurannya yang mengesankan, membuat mereka menjadi pilihan populer untuk produksi daging pada tahun 1850-an, dan mereka dengan cepat menjadi ayam pilihan bagi para petani Amerika. Beberapa Brahma bahkan dikirim ke Inggris, di mana mereka menjadi hits di pameran unggas berkat ukuran dan kecantikan mereka. Dari tahun 1850-an hingga 1930-an, Brahma adalah bintang-bintang unggas dunia, terutama dihargai karena dagingnya banyak. Peternakan lebih suka memelihara ayam Brahma karena temperamennya yang tenang, dan produksi daging dan telur berkualitas tinggi. Mereka umumnya dibesarkan di berbagai peternakan unggas, sistem termasuk kandang tertutup, hingga sistem padang rumput yang ditinggikan, menjadikannya pilihan serbaguna bagi para petani. Ayam Brahma sangat cocok untuk iklim dingin, berkat bulu halus yang tebal yang membantu melindungi mereka dari radang dingin. Kaki berbulu mereka menambah insulasi ekstra, dan mereka cenderung lebih tenang daripada banyak ras lain. Karena ukurannya yang besar, ruang dan kotak bersarang mereka juga lebih besar. Sifat lembut mereka memungkinkan mereka untuk bergaul dengan baik dengan ayam lain, menjadikannya tambahan yang bagus untuk kawanan apapun. Ayam Brahma ini sering disebut Raja Ayam, dikenal karena ukurannya yang besar, dan penampilan anggun raksasa yang lembut. Ini dengan cepat mendapatkan popularitas karena ukurannya yang mengesankan, dan kualitas tujuan ganda, yang menjadikannya favorit di peternakan dan pameran unggas. Ayam jantan Brahma dapat memiliki berat antara 12 hingga 14 pon, sementara ayam betina biasanya berkisar antara 10 hingga 12 pon. Meskipun tubuhnya besar, mereka bergerak dengan anggun dan elegan. Bulunya yang lembut dan padat, memanjang ke bawah kaki dan telapak kaki mereka. Mereka ada dalam variasi warna yang menakjubkan, terang, gelap, dan krim, masing-masing menampilkan pola dan bayangan yang rumit. Ayam Brahma sangat dingin. Mereka dikenal karena kepribadiannya yang santai, dan bahkan memiliki reputasi sebagai ayam yang mudah ditangkap. Tetapi jangan salah paham, mereka dapat membelah diri sendiri saat merasa terancam, namun mereka umumnya lebih suka menghindar. Ayam Brahma ini dapat hidup selama 7 hingga 9 tahun, yang menjadikannya komitmen jangka panjang. Ayam Brahma yang mudah beradaptasi, tumbuh subur dengan diet seimbang dari biji-bijian, benih sayuran, dan serangga, memastikan mereka menerima nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan.
dan pertumbuhan yang optimal. Keterampilan mencari makan mereka yang sangat baik, memungkinkan mereka untuk menemukan sumber makanan alami, memberi mereka ruang untuk berkeliaran, mengurangi biaya pakan bagi petani. Sebagai tambahan, petani sering mencampur makanan dengan sayuran hijau, biji-bijian, dan makanan komersial unggas, untuk memberi mereka makan. Selama musim kawin, petani mempersiapkan perkawinan dengan mengelompokkan satu ayam jantan yang sehat, dengan 3 hingga 4 ayam betina. Hanya ayam yang kuat dan bebas penyakit, dengan sifat-sifat yang diinginkan yang dipilih, untuk memastikan keturunan berkualitas tinggi. Dalam kondisi terbaik, ayam Brahma biasanya bertelur sekitar 25 hingga 30 butir telur dalam satu kandang. Dibandingkan dengan jenis ayam lainnya, jumlah telur ini cukup stabil dan besar. Telur Brahma biasanya berwarna coklat muda, kulit telur biasanya lebih tebal dan kuat daripada jenis telur lainnya. Sejumlah telur akan dipanen untuk segera dikonsumsi. Telur Brahma sangat dihargai karena kualitasnya, kuning telur tebal, dan rasanya lezat. Telur yang tersisa akan dicuci, ditandai, dan dimasukkan ke dalam inkubator, untuk memastikan tingkat penetasan tertinggi. Anak ayam Brahma yang baru menetas biasanya memiliki bulu kuning lembut, atau coklat muda. Mereka dikenal karena kesehatannya yang kuat, dan kemampuan beradaptasi yang kuat. Sejak menetas, anak ayam Brahma terlihat lebih besar daripada kebanyakan ras ayam lainnya, dan kaki mereka sudah menunjukkan tanda-tanda awal bulu. Ini adalah ciri khas dari ras ini. Mereka akan segera divaksinasi. Ini sangat penting untuk memastikan mereka tumbuh dengan sehat, dan mencegah penyakit menular. Begitu anak ayam kuat dan sehat, dan mereka mencapai usia yang sesuai, mereka dipindahkan ke kandang yang lebih besar, di mana mereka dapat terus tumbuh, dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Yang benar-benar membedakan ayam Brahma adalah sifatnya yang tenang dan jinak, yang dipadukan dengan penampilan mereka yang mencolok, dan perawakan yang menjulang tinggi. Juga dikenal karena produksi telur mereka yang kuat, terutama di bulan-bulan yang lebih dingin. Ayam Brahma dihargai karena dagingnya yang padat, dan beraroma, sehingga cocok untuk berbagai hidangan, seperti merebus, mengukus, menggoreng, memanggang, dan memasak dengan bubur. Dagingnya lebih ramping daripada beberapa ras lain, dengan tekstur yang sedikit kenyal, dan rasa manis yang alami. Berkat ukurannya yang mengesankan, setiap ayam Brahma menghasilkan daging dalam jumlah yang banyak. Jika Anda menikmati perjalanan ini, jangan lupa untuk melihat proses pertanian yang lebih menarik dari seluruh dunia di saluran kami, dan beritahu kami jika ada di daerah kalian yang beternak ayam Brahma. Dan bagi kalian yang sudah mencicipi daging ayam ini, beritahu kami seperti apa rasanya.